tapi pun. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Waalaikumsalam. Iya Pak. Oh ya, kebetulan ini saya di rumah Pak Ismet. Ya, ke rumah aja nggak apa-apa Pak. Jenje. Ditunggu Pak. Jenje. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Pak Ismet? Dari rumah tadi sengaja memang. Saya nelpon Mas Hendra ada di rumah, saya langsung ke sini. Oh iya, alhamdulillah. Sehat Pak Ismet? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Padat sekali nih agendanya Pak Ismet. Kayaknya sih seperti itu. Ini tugas-tugas padat merayap semua ini. Iya betul. Gimana Pak Ismet? Mas Hendrawan, saya maksud kedatangan saya ke sini, saya ini akan melakukan coaching. Saya juga minta bantuan Mas Hendrawan untuk menjadi pengamat, karena saya merasa ada beberapa kompetensi coach itu yang ingin saya tingkatkan. Oke, baik. Bentar Pak, saya ambil catatan dulu Pak ya. Oke. Oke, jadi rencananya Pak Ismet akan melaksanakan coaching. Iya, betul sekali. Apa Pak kira-kira nanti yang mau kita nilai? Yang perlu kita nilai dari diri saya yang ingin saya kembangkan itu mungkin gaya bicara saya Pak. Gaya bicara, lalu intonasi saya dalam memberikan pertanyaan, menanggapi pertanyaan. Setelah itu pelafalan, kejelasan yang saya ucapkan itu Pak. Oke, baik. Berarti pada saat coaching nanti yang akan kita nilai berkaitan dengan gaya bicara Pak Ismet, kemudian intonasi, pelafalan gitu Pak ya. Iya. Oke. Pak Ismet sebagai seorang coach itu kan ada kompetensi yang harus dikuasai. Betul. Nah, pada saat coaching nanti kompetensi apa ini Pak Ismet yang harus Pak Ismet ingin kembangkan gitu? Oke, sejalan dengan apa yang ingin saya nilai tadi, yang dinilai tadi, ada kompetensi yang ingin saya tingkatkan, itu menjadi bagaimana kita menjadi pendengar yang baik Pak. Kalau dalam bahasa teorinya itu mendengar dengan rasa. Baik, berarti kompetensi yang ingin Pak Ismet tingkatkan adalah menjadi pendengar yang baik. Iya. Oke, fokusnya pada apa ini nanti Pak? Yang mau diobservasi, bagian apanya? Jadi yang perlu diobservasi oleh Mas Hendrawan nantinya itu pada saat saya memberi respon dari coach, respon ke saya, fokusnya saya bagaimana, seperti itu Pak. Baik, berarti nanti yang menjadi fokus observasi saya adalah bagaimana Pak Ismet itu
dalam mendengar kemudian merespon apa yang sudah dikatakan oleh coach. Iya, betul. Kemudian Pak Ismet responnya bagaimana gitu ya. Baik. Oke, Pak. Nah, untuk mengetahui indikator ketercapaian dari kompetensi yang ingin Pak Ismet capai, kira-kira dari apa Pak nanti melihatnya? Saya karena ini menjadi pendengar yang baik, indikatornya adalah ketika coach itu merasa nyaman dan terbuka, bisa mengungkapkan semua permasalahannya. Jadi nanti saya bisa memancing untuk solusi yang dari coach itu sendiri. Oke, berarti indikator ketercapaiannya nanti si coach ini merasa nyaman. Kemudian Pak Ismet berhasil mengarahkan si coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, betul sekali. Baik. Oke, kira-kira kapan Pak Ismet proses coachingnya nanti? Kalau Mas Hendrawan ada waktu, mungkin besok siang kita bisa ketemu. Besok siang? Iya, nanti saya di rumahnya siapa ini Pak? Kira-kira Pak? Rumah saya aja Pak. Rumah? Iya. Rumah Pak Ismet itu nanti di Sherlock aja saya Pak ya? Sherlock, ya. Oke, siap. Saya juga akan buat janji sama Bu Erma untuk melakukan coaching. Oke, baik. Oke Pak Ismet, insya Allah saya bisa besok siang akan ke rumah Pak Ismet untuk melaksanakan pengamatan proses coaching yang dilakukan oleh Pak Ismet. Oke, Pak Hendrawan, terima kasih sudah bersedia menjadi pengamat. Saya rasa pertemuan kita cukup. Mungkin Mas Hendrawan ada aktivitas lain, saya pamit dulu. Iya, ini mohon maaf nggak ada kopi atau minuman yang lain ini Pak. Iya, besok karena kebetulan saja. ini lagi. Oke, saya pamit Mas Hendrawan. Terima kasih udah mau hadir di tempat saya. Sebagai pengamat, kita nunggu Bu Erma. Mudah-mudahan beliau tadi kayaknya WA sudah UTW. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, panjang umur ini. Aduh, lagi ada tamu Pak? Iya, ada tamu ini. Kebetulan rekan saya juga Bu. Oh gitu, mana Pak? Kebetulan saya meminta bantuan beliau ini untuk menjadi pengamat. Tidak apa-apa ya Bu ya? Oh ya nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Boleh. Oke. Ya gini, Pak Ismet. Iya, gimana Bu Erma? Tadi saya udah sempat ngobrol sedikit lewat WA ya dengan Pak Ismet bahwa sebenarnya saya ada kegelisahan Pak. Jadi ketika saya di kelas gitu tadi, ada beberapa permasalahan yang saya hadapi. Seperti ini dari diri saya sendiri bahwa saya merasa ada sedikit rasa bersalah pada murid. Wah, ini lumayan berat sepertinya masalahnya. Bisa diceritakan dengan runtut Bu, apa itu masalah? Jadi pada saat pembelajaran bahasa Indonesia Pak, waktu itu saya memberikan tugas ke murid untuk melaksanakan tugas dalam bentuk tulisan, teks gitu. Tapi ternyata ada satu murid yang itu tidak mengumpulkan, bukan hanya tidak mengumpulkan, sebenarnya dia mengumpulkan tapi tulisannya tidak terbaca. Dan secara otomatis waktu itu saya langsung memberi dia sanksi. Oh, gitu. Apa memberi itu, dia sanksinya? sanksi yang saya berikan itu adalah dia harus berdiri di depan gitu kan. Tapi nggak lama Pak, hanya sekitar 5 menit, hanya memberi efek jerah. Tapi dari situ saya kok merasa bersalah. Kenapa kok saya melakukan itu? Yang Ibu rasakan sekarang ini merasa bersalah? Iya, betul Pak. Oke. Yang sudah Ibu lakukan karena merasa bersalah tadi untuk menembusnya itu sudah ada Bu, langkah-langkahnya? Iya, jadi gini Pak, setelah saya keluar dari kelas, saya berpikir ulang bahwa kok saya bisa melakukan seperti itu gitu. Lalu saya membuka catatan pemetaan siswa di kelas itu. Ternyata ya saya sudah melakukan pemetaan awal gitu. Ternyata saya yang lupa bahwa memang di kelas itu ada anak yang tidak bisa menulis Pak. Dia tidak hafal abjad. Nah mungkin itu kena COVID kemarin ya Pak ya. Siswa ini kan, anak ini kelas 7 nih. Nah mungkin dia waktu masuk sekolah tuh pas kelas 3 atau kelas 7 gitu ya Pak Ismet ya. Masuk sekolah sudah SMP ya Bu? Iya betul. Jadi Ibu sudah melihat istilahnya rapot awal, asesmen awal dari anak tersebut. Selanjutnya Ibu?
apa yang Ibu lakukan? Iya, jadi gini Pak Ismet, yang saya lakukan selanjutnya adalah saya memanggil anak itu, saya ajak ngobrol gitu. Waktu itu kami hanya ngobrol berdua, jadi kami memilih tempat perpustakaan yang memang waktu itu perpustakaan tidak ada pengunjungnya di sekolah kami, jadi kami melakukan komunikasi di situ. Dan saya baru menemukan bahwa anak itu sebenarnya memang awalnya waktu kelas 3 dia bisa membaca, bisa menulis, tapi karena COVID-19 selama dia melakukan pembelajaran daring, anak ini nggak pernah menulis tugas. Yang menulis tugas itu adalah ibunya, orang gitu. tuanya. Iya. Oh, iya. Di samping itu juga Pak, karena saya sudah mendengarkan itu, saya tanyakan ke anak. Jadi nak, apa yang mau kamu, ada kesepakatan apa kita berdua untuk Bu Erna bisa membantu kamu dalam hal membaca gitu. Nah akhirnya kami berdua sudah sepakat bahwa kami akan melakukan latihan membaca Pak. Oh iya. Nah latihan membaca itu pun kami lakukan pada saat pembelajaran di kelas. Di kelas itu kan bahasa Indonesia 6 jam. Iya. 6 jam itu 3 kali pertemuan. Berarti dalam 1 minggu kami melakukan kegiatan membaca itu 3 kali. Nah prosesnya itu Pak pada saat pembelajaran, jadi saya sudah menyampaikan materi, lalu anak-anak saya beri tugas. Pada saat anak-anak lain mengerjakan tugas, anak itu akan saya panggil ke depan. Saya panggil, lalu saya ajarkan membaca. Bacaan pun hanya buku teks bahasa Indonesia. Jadi dia membaca, saya rekam gitu, saya beri rekam sebagai laporan saya sebagai wali kelas gitu. Setelah itu si anak tadi akan saya beri catatan, batasnya hari ini gitu, tugasnya baca, besok kita baca lagi gitu. Nah seperti itu Pak. Bagaimana tanggapan teman-temannya di kelas? Iya, jadi supaya anak ini apakah minder atau enggak gitu? Gini Pak Ismet, sebenarnya pada awalnya si anak itu sebelum saya ajak ngobrol di perpus gitu, mungkin ada rasa malu gitu. Tapi setelah diajak ngobrol di perpus, kita kasih masukan gitu, akhirnya dia tidak malu. Bahkan pernah Pak Ismet sekali waktu saya lupa untuk memanggil anak itu membaca di depan. Ternyata teman-temannya justru mendukung, ayo si Andi gitu, ayo maju gitu, latihan baca biar pintar baca gitu. Dan teman-temannya mendukung Pak gitu. Alhamdulillah. Wah, bagus sekali solusinya. Buat anak itu nyaman, ya aman di kelas, bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya. Ini yang perlu menjadi perhatian kita Bu, karena kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, sering kita itu ketika anak itu kompetensinya lemah, kayak seperti tadi itu menulisnya tidak bisa, membaca, bisa membuat teman-teman yang lainnya beranggapan kalau anak ini dilabelin lah seperti itu. Ketika lingkungannya mendukung, insya Allah bisa cepat. Gimana Bu progresnya setelah Ibu beri latihan-latihan membaca dan menulis ini, progresnya seperti apa? Jadi gini, pada saat kegiatan membaca ini sudah saya jalankan selama 2 minggu. Jadi murid saya ini yang awalnya dia abjad itu tidak hafal, tidak hafal sebanyak 16 huruf. Nah sekarang dia sudah hafal 16 huruf dan sudah bisa membaca. Alhamdulillah. Bahkan dia sudah bisa membaca 2 huruf. 2 huruf. Tapi masih ada kesulitan ketika huruf konsonan bertemu dengan huruf konsonan, Pak. Oh, gitu. seperti Ya. itu. Ada metode khusus nggak Bu buat membangkitkan minat menulis dan membaca anak-anak ini? Jadi saya punya trik-trik sebenarnya dan sudah saya laksanakan. Makanya dalam 1 minggu ini, jadi saya membuat sebuah kartu Pak Ismet. Kartu itu berupa gambar. Jadi gambar itu contohnya seperti ada gambar mawar, gambar rumah gitu. Jadi saya tunjuk, ambil satu, ini gambar apa gitu, gambar rumah. Nah ketika saya tulis gambar rumah, maka anak-anak itu harus menulis di kertas yang sudah saya bagikan RUMAH gitu. Nah setelah itu mereka pegang satu-satu, saling berhadapan dengan temannya gitu. Nah temannya akan menilai, saling menilai. Dari situ kita akan bisa lihat, oh
yang mana yang paling benar, mana yang ada salah gitu. Nah tentu saja itu akan membangkitkan semangat si anak, si Andi tadi gitu. Jadi dia merasa dia belajar tapi dia tidak merasa di seperti diajari gitu, dia enjoy aja gitu, dan teman-temannya pun enjoy, Pak. Dari solusi dan metode yang sudah Ibu gunakan itu, gimana Bu? Sekarang perasaan Ibu pribadi terhadap anak tersebut, apakah masih merasa bersalah atau ada perasaan lain? Jadi gini Pak, memang perasaan bersalah tetap ada ya, karena saya sudah melakukan kesalahan awal, memberi sanksi tanpa mengidentifikasi. Tapi sekarang saya ada sedikit lega, ibarat kata ada penebusan dosa gitu ya Pak ya, karena saya sudah membantu memberikan trik. Jadi si anak itu yang awalnya tidak hafal abjad, sekarang alhamdulillah sudah hafal abjad dan sudah bisa membaca. Saya lega Pak, dan alhamdulillah senang saya. Senang, alhamdulillah. Kira-kira ke depan ini apa yang ingin Ibu kembangkan supaya kompetensi membaca dan menulis anak ini bisa setara, istilahnya semua berimbang Bu, tidak ada yang tertinggal jauh. Kalau tadi seperti itu kan sepertinya tertinggal jauh dari teman-temannya. Iya, Bu. betul. Ada rencana-rencana Ibu ke depan? Iya, jadi gini Pak Ismet, selain tadi saya melakukan trik permainan kartu, saya juga di kelas saya itu, saya mengajar di 5 kelas, dan di 5 kelas itu ada sekitar 11 anak yang tidak bisa membaca. Selain saya melakukan trik-trik itu di sekolah, saya juga ada satu hari yang memang kami sepakati 11 anak, dan saya sudah koordinasi dengan orang tua siswa itu untuk kita bermain peran di rumah, di rumah saya. Peran, iya. Nah jadi kami itu mengumpulkan anak-anak, sama triknya seperti tadi. Kalau tadi di sekolah saya pakai kartu, di rumah saya pakai LCD. Jadi saya akan gambar tetap jadi tetap ada gambar. Nah dari gambar itu mungkin kalau yang tadi hanya satu kata rumah gitu, mungkin saya akan tampilkan 2 kata seperti kereta api gitu, rumah kakak gitu. Jadi ada sedikit kemajuan, tantangannya ada gitu. Kalau yang kemarin di sekolah hanya ada 1 kata, dia ada tantangan 2 kata begitu Pak Ismet. Dan anak-anak antusias gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan saya lihat proyeknya pun targetnya 11 anak itu sudah ada kemajuan. Bisa Hampir mengikuti, sama. mengimbangi teman-temannya. Alhamdulillah bisa Pak. Akhirnya bisa, istilahnya bukannya kita menyamaratakan ya, karena setiap anak itu kan memiliki kompetensi-kompetensi yang berbeda. Tetapi kalau kita ngelihat bahasa, membaca, menulis ini kan intinya dasar ya. Kita bisa membuka jendela dunia dengan membaca dan menulis. Nah, bagaimana Bu Erma setelah melakukan coaching ini? Apakah ada yang dirasakan? Iya, ya itu tadi ya Pak, saya merasa senang, merasa lega. Saya juga senang sekali bisa ketemu dengan Pak Ismet ini. Saya bisa menemukan solusi-solusi saya dari permasalahan saya, lalu saya juga bisa sedikit berbagi beban dengan Pak Ismet gitu. Berbagi ilmu Bu, berbagi ilmu. Iya Pak Ismet. Oke, terima kasih Bu Erma sudah secara terbuka menceritakan permasalahan-permasalahannya, karena tidak semua guru mau istilahnya pengakuan dosa lah yang tadi yang dikatakan Bu Erma tadi, mengakui kesalahannya apalagi di depan murid. Mudah-mudahan bisa menjadi refleksi Bu Erma tersendiri, bisa menemukan solusi, bisa menemukan metode-metode dan tidak secara terburu-buru menjudge atau melabeli anak. Baik Pak Ismet, saya rasa sudah cukup. Hari ini saya bisa, yaitu tadi bisa berbagi, saya sudah bisa pulang dengan hati lega tanpa ada beban gitu, walaupun ada beban tapi tidak seberat tadi. Iya, mudah-mudahan. Baik Pak Ismet, saya permisi dulu karena memang waktu juga udah sore. Terima kasih Pak Ismet. Oke, sama-sama Bu Erma, sukses terus. Mari Pak Hendrawan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, Pak Ismet luar biasa sekali. Tadi Pak Ismet sudah melaksanakan coaching dengan baik. Apa yang dirasakan Pak Ismet sekarang setelah melakukan coaching tadi? Kompetensi yang ingin Pak Ismet capai kira-kira sudah dilakukan atau belum?
Alhamdulillah kalau melihat respon dari yang di coach tadi, sepertinya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan sebagai pendengar yang baik. Oke, baik. Betul Pak Ismet. Dari hasil pengamatan saya, kemudian beberapa catatan-catatan, tadi Pak Ismet sudah melakukan kompetensi yang ingin Pak Ismet capai, yaitu menjadi pendengar yang baik, mendengar dengan rasa, sehingga si coach ini merasa nyaman, enak untuk menyampaikan apa yang menjadi unek-unek, apa yang menjadi keluh kesahnya kepada si coach. Iya. Artinya Pak Ismet sudah berhasil melaksanakan kompetensi itu. Kemudian ini Pak Ismet, untuk Iya. proses coaching berikutnya, kira-kira ada tidak kompetensi coach yang lain yang ingin Pak Ismet kembangkan? Kalau melihat kompetensi lain yang ingin saya kembangkan dari kegiatan hari ini adalah mungkin melakukan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan saya sudah menyiapkan dari respon yang di coach itu, bagaimana mencari pertanyaan-pertanyaan yang bisa menimbulkan solusi dari diri coach sendiri itu, Pak. Oke, baik. Berarti kompetensi yang ingin Pak Ismet tingkatkan kembali di coaching berikutnya adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, betul. Oke Pak Ismet, ini beberapa catatan dan hasil pengamatan saya nanti tak berikan ke Pak Ismet. Iya. Untuk bahan sebagai Pak Ismet bisa dibaca-baca apa yang perlu diperbaiki, apa yang sudah berhasil, dan nanti mudah-mudahan Pak Ismet bisa menjadi coach yang baik, coach yang mampu mengarahkan si coach untuk menyelesaikan, untuk memperoleh solusi dari permasalahan. Amin. Terima kasih Mas Hendrawan sudah menjadi partner saya dalam mengamati. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi terus, berbagi ilmu, saling mengisi dan saling berbagi. Siap. Pak Ismet, kebetulan ini udah hampir sore nih Pak. Oh iya, sudah sore nih, sudah lewat asar nih sedikit. Saya mau permisi dulu, Oke. mau lanjut ke ada urusan ini Pak. Monggo Mas. Monggo. Enggak Pak Ismet, ini disimpan. Oke, terima kasih Mas Hendrawan. Oke. Pamit dulu Pak Ismet. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.